guys, see you again pada episode saya kali ini guys, yaitu saya akan membahas tentang masalah kekuatan pikiran bawah sadar, bagaimana cara menggunakannya guys, gitu. Bagaimana cara kita menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar kita guys. Pada topik kali ini saya akan bagi menjadi 3 topik, yaitu tentang yang pertama yang akan kita bahas juga adalah tentang masalah kita mengubah pikiran sadar. Yang kedua adalah kita mengubah pikiran bawah sadar. Dan yang ketiga adalah kita membuat perubahan dalam hidup guys. Oke, apa aja itu guys? Simak terus guys. Oke guys, pada kesempatan kali ini, sebelum saya membahas ketiga subtopik yang saya sebutkan tadi, perlu kita ketahui bahwa sebetulnya dalam pikiran bawah sadar itu, pikiran bawah sadar itu adalah bagian otak ya guys ya, adalah bagian otak kita yang yang membuat kesan dan keputusan tidak sadar, dalam artian autopilot ya. Jadi para psikolog itu dia mengidentifikasikan pikiran bawah sadar itu sebagai sumber kreativitas ya guys, kemudian pikiran dan perasaan intuitif ya, kemudian inspirasi dan kesadaran spiritual guys ya. Banyak orang percaya sih bahwa kita itu kita dapat menggunakan pikiran sadar itu untuk untuk membuat perubahan dalam pikiran bawah sadar ya, yang kemudian menjadi perubahan yang dilihat, yang bisa dilihat dalam kehidupan kita guys, begitu. Itu yang sering saya sampaikan bahwa 88% adalah pikiran bawah sadar kita, sedangkan pikiran sadarnya adalah yang di permukaan, atau dalam kenyataan itu adalah 12%, yang 12% itu guys. Ya kalau kita lihat singkatnya itu, kalau kita itu ingin memiliki sesuatu yang yang lebih ya, baik itu uang ya, kemudian prospek kerja atau kesempatan lain ya guys ya, kita itu harus menjadi lebih ya, mempelajari cara mengubah cara berpikir dan memasuki kekuatan pikiran bawah sadar itu dapat membantu kita menjalani hidup ini lebih bahagia dan lebih sukses guys, insyaallah seperti itu. Oke guys, yang akan kita bahas yang pertama dalam kita bagaimana cara kita menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar. Yang pertama akan saya jelaskan tentang kita mengubah pikiran sadar. Apa itu guys? Ya, kita mengidentifikasi identifikasi pikiran meragukan diri sendiri yang kita pelajari tanpa sadar. Jadi ada research, penelitian itu menunjukkan menunjukkan bahwa pikiran meragukan atau membatasi diri mempengaruhi performa dan kemampuan mencapai apa yang mungkin bisa kita capai guys ya. Dengan kata lain, kalau kita itu kalau kita sudah belajar meragukan diri sendiri guys ya, kemampuan dan peluang kita untuk sukses ya, kita mungkin mempersiapkan diri untuk gagal ya. Penting untuk kita ingat ya guys ya, bahwa sebetulnya pikiran payah ya tentang diri sendiri itu bukan merupakan suatu cerminan diri kita sebenarnya guys. Meskipun perilaku dan pola pikir yang dipelajari secara sosial ini akan semakin nyata dengan beriringnya waktu guys. Jadi setiap kali memikirkan sesuatu yang negatif tentang diri sendiri atau kemampuan kita, tahan diri dan pertanyakan dari mana pikiran itu muncul guys. Cari bukti kalau kalau kita itu cari bukti
bahwa kita itu akan gagal dalam tugas yang sedang dihadapi gitu ya. Dan kita tetap dan setelahnya itu kita akan bisa segera melihat bahwa pikiran meragukan diri sendiri itu tidak memiliki landasan dalam realitas, guys. Ya. Kita tidak akan pernah tahu apakah kita itu akan gagal atau tidak kalau kita tidak mencoba, right guys? Pasti kalian sependapat. Ya, anggap ini sebagai eksperimen, guys. Ya, kita itu tidak dapat mencapai kesimpulan akurat tanpa tanpa mengumpulkan data terlebih dahulu, guys. Dan setiap situasi itu membutuhkan kumpulan data tersendiri, guys. Oke, guys. Poin kedua pada poin kita untuk mengubah pikiran sadar, poin keduanya adalah kita kita berpikir lebih positif, guys. Maksudnya apa, guys? Di sini maksudnya adalah singkatnya begini, guys. Semakin kita yakin pada diri dan kemampuan, itu semakin semakin besar kemungkinan kita untuk terus berusaha dan sukses, gitu, guys. Ya, setelah kita itu membungkam pikiran meragukan diri sendiri yang saya sampaikan tadi, kita harus menggantinya dengan pikiran yang lebih berguna dan konstruktif, guys, gitu. Jadi yang membangun ya, konstruktif. Kita dapat melakukan ini tuh dengan mengakui dengan mengakui bakat dan kemampuan kita. Juga kita belajar untuk menerima pujian positif dari orang lain, guys, gitu. Asal kita jangan terlena dengan pujian ya, guys. Oke. Kita sadari bahwa semua orang itu memiliki power, memiliki kekuatan dan kemampuan, termasuk kita, guys. Right? Ya, identifikasi area yang dapat kita ubah. Jadi daripada kita tuh berkutat dalam kesalahan atau apa yang kita anggap sebagai kelemahan, ya, itu akan buang-buang waktu, guys, gitu. Ya, kita biasakan untuk bicara positif pada diri sendiri, guys, kita. Jadi cara yang baik untuk mulai berpikir lebih positif itu itu tidak adalah kalau kita lihat, dia tidak mengatakan pada diri sendiri apapun yang tidak akan kita katakan pada orang lain, guys, gitu. Jadi kalau kita lihat di sini, setiap kali pikiran negatif itu merasuki kita ya, guys, ya, memasuki kepala kita, pikiran negatif itu memasuki kepala kita, setiap kali ada seperti itu, cobalah kita menanggapinya dengan menyebutkan atribut positif dalam diri kita, guys. Oke. Yang ketiga dalam mengubah pikiran sadar itu adalah kita kita ubah cara kita mendekati tujuan, gitu. Maksudnya apa? Maksudnya adalah sebelum kita berusaha memasuki kemampuan pikiran bawah sadar, ya, mungkin sebaiknya kita mengubah cara pikir sadar tentang tujuan dan cita-cita kita, guys. Meskipun ya, kalau kita lihat, meskipun impian kita itu besar, guys, kita juga harus realistis ya, dengan menetapkan tujuan yang mudah dilakukan, yang mudah dapat kita capai, gitu. Jadi tujuan terbaik itu seringkali kita sebut dengan singkatan SMART, SMART, ya. Seringkali sudah pernah saya sampaikan pada episode saya yang sebelumnya, guys, tentang ini. Mungkin sekarang akan saya lebih jelas lagi. Apa itu sebetulnya? S-nya adalah spesifik,
Kemudian M-nya adalah measurable, itu dapat diukur. Kemudian A-nya adalah achievable, itu ya dapat dicapai. Jadi kalau kita tujuan itu apa yang kita kira itu dapat dicapai. Kemudian R-nya adalah results focus ya. Jadi berfokus pada hasil gitu. Kemudian T-nya adalah time bound, terikat waktu. Oke guys, pada spesifik ini kita usahakan mencapai sesuatu yang jelas dan tidak ambigu. Tidak ambigu maksudnya tidak membingungkan ya, yang jelas. Kemudian measurable itu kita pastikan hasil dari tujuan kita itu dapat diukur guys. Gitu. Nah, finally pada akhirnya tentu kita ingin tahu dong apakah tujuan tersebut itu sudah berhasil dicapai begitu. Oke, yang A adalah achievable. Kita jangan terjebak dalam kegagalan dengan menginginkan tujuan yang tidak mungkin dapat dicapai guys ya. Kita pastikan tujuan kita adalah sesuatu yang dapat dicapai ya. Sesuatu yang dapat tercapai gitu. Dengan mempertimbangkan pengetahuan ya dan keterampilan kita sekarang atau yang segera akan kita miliki gitu guys. Oke. Kemudian R-nya adalah result focus. Jadi kita pastikan tujuan kita itu memiliki titik akhir ya, dan bukan hanya rangkaian aktivitas yang tidak berujung guys ya. Jadi sekali lagi ya, bahwa pada akhirnya nanti kita itu harus tahu apakah tujuan itu sudah tercapai guys. Oke. Kemudian T-nya itu adalah time bound. Jadi time bound di sini terikat waktu ya. Tujuan kita itu harus disusun dalam kerangka waktu yang realistis guys. Jadi kerangka waktu kita itu harus cukup realistis untuk untuk diupayakan ya. Tapi juga ada aspek urgensi seperti tenggat waktu yang dibuat sendiri gitu. Ya, jadi untuk menghindari penundaan yang tidak berkesudahan guys begitu. Contoh dari tujuan SMART ini, SMART ini, contohnya misalkan kita bekerja menyelesaikan naskah ya, dan kita menyerahkannya pada penerbit itu dengan dengan tenggat yang ditentukan sendiri ya, ada tenggat waktu yang ditentukan sendiri. Jadi bukan kita hanya berharap bahwa buku kita itu akan diterbitkan dan tidak pernah menemukan waktu untuk menyelesaikan tulisan. Oke guys, untuk poin yang kedua yaitu pada kita bagaimana cara kita menggunakan kekuatan pikiran bawah sadar. Yang pertama tadi sudah saya jelaskan tentang masalah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dalam poin pertama yaitu mengubah pikiran sadar. Nah, pada poin kedua adalah kita mengubah pikiran bawah sadar, guys ya. Ada beberapa poin juga di sini sebetulnya. Jadi yang pertama, kita mencoba untuk mengubah pikiran kita untuk mengubah dunia kita. Menarik ya guys sepertinya. Jadi pikiran bawah sadar ini dapat membuat perbedaan besar dalam kebahagiaan hidup sehari-hari guys. Kalau kita mulai hari dengan suasana hati yang udah tidak senang, tidak mood gitu ya guys ya, kemungkinan besar suatu hari itu kita akan suasananya akan memburuk dengan cepat. Kalau kita di awal hari kita udah bete, bawaannya itu akan kebawa ke waktu berikutnya. Kalian pasti mengalami kan guys seperti itu. Baik. Jadi itu karena apa? Sebetulnya karena pola pikiran bawah sadar kita itu mempengaruhi cara kita berinteraksi dengan dunia.
juga cara memproses informasi dan situasi sekitar, guys. Sebetulnya gini guys ya, kebanyakan peristiwa sehari-hari itu tidak bisa dianggap dianggap baik atau buruk. Tapi kalau pikiran bawah sadar ini memaksa bahwa suasana hati kita tidak baik, nah kemungkinan kita akan melihat peristiwa-peristiwa itu sebagai hambatan yang signifikan, guys, ya. Tapi gini guys, tapi kita juga berlaku kebalikannya ya. Tapi itu berlaku kebalikannya. Kalau pikiran bawah sadar kita itu menetapkan suasana hati yang positif ya, kemungkinan kita akan melihat peristiwa tidak menyenangkan sebagai ketidaknyamanan biasa, guys. Oke, yang kedua dalam mengubah pikiran bawah sadar ini, yang kedua adalah kita menghentikan kebiasaan buruk. Seperti apa itu, guys? Ya, pikiran bawah sadar kan bekerja melalui pola yang sudah dikenali dan kebiasaan hidup sehari-hari. Jadi inilah yang memungkinkan otak kita berjalan dalam autopilot, ya. Pada saat kita mengendarai mobil ya, pada saat kita mengendarai motor gitu ya, mungkin pada saat kita mengendarai mobil, kita mengendarai motor, atau kita naik kereta di stasiun ya, mau ke tempat kerja gitu ya. Kadang autopilot itu bagus, guys. Tapi kalau kita mencoba masuk ke dalam kekuatan otak bawah sadar, kita mungkin harus mengubah rutinitas sedikit setiap harinya lah. Gitu. Kenapa? Karena ini dapat membantu mencegah pikiran bawah sadar itu jatuh ke dalam cara berpikir lama yang mungkin menghambat kemampuan kita untuk sukses di masa yang lalu. Jadi perubahan rutinitas kecil sekalipun ya guys ya, itu sebenarnya dapat berdampak besar dalam cara kita berinteraksi dengan dunia. Kita itu akan kita akan memaksakan pikiran bawah sadar itu untuk lebih terlibat dengan lingkungan yang sebetulnya yang akhirnya itu akan menggiring pikiran kita untuk berfokus dan terhubung dengan tujuan, guys. Sebenarnya ya, coba deh kalian coba rute pulang kalian itu kalian rubah gitu, agak berbeda lah setiap beberapa hari itu berbeda gitu rute pulangnya, atau kita mengubah rutinitas di rumah pada saat kita pulang kerja gitu. Ya, perubahan-perubahan kecil seperti ini kan dapat membuat perbedaan besar dalam dalam interaksi pikiran bawah sadar kita dengan sekitar, guys, gitu. Kemudian poin yang ketiga dalam cara kita untuk mengubah pikiran bawah sadar ya guys ya, dalam mengubah pikiran bawah sadar, poin yang ketiga itu adalah kita buka diri kita untuk cara pikir yang baru. Jadi kita membuka diri kita untuk cara pikir yang baru. Seperti apa itu, guys? Begini, guys. Sebetulnya begitu kita mengetahui efek pikiran bawah sadar pada cara kita berinteraksi dengan dunia, nantinya itu kita akan membuka diri untuk berpikir dan merasa dengan cara yang baru gitu. Ini memerlukan waktu dan banyak usaha, guys. Tapi pada akhirnya, finally nanti kita akan bisa mengenali ya, ketika otak itu membelokkan situasi dan menggiring kita untuk berhenti memaksa dunia supaya sesuai dengan cara pandang kita.
ya setelah apa ya, setelah kita dapat melakukan ini, kita itu bisa terus menggiring pikiran bawah sadar untuk mempengaruhi perubahan nyata dalam hidup kita, guys. Contohnya gini, contohnya mungkin kita ingin mencoba pekerjaan baru, tapi kita tidak dapat menjalin koneksi dengan para pemberi kerja. Nah, daripada kita membiarkan diri kita takut menjalin koneksi dengan orang lain yang mungkin dapat membantu kita mencapai impian, ya paksa diri, guys, paksa diri kita untuk bicara dengan mereka gitu. Jadi keluar dan pergilah ya ke acara-acara sosial dan profesi gitu, guys, profesional ya. Ini mungkin membuka kesempatan baru untuk kita gitu. Dan paling tidak itu akan apa ya, mengubah cara pikir kita tentang apa ya, tentang menjalin koneksi dan mengejar kesempatan kerja gitu. Oke, guys, tadi poin pertama adalah mengubah pikiran sadar. Poin yang kedua adalah mengubah pikiran bawah sadar. Nah, poin yang terakhir adalah apa tadi, guys, yang saya sampaikan adalah membuat perubahan dalam hidup. Ini penting, guys, ya. Kenapa saya katakan demikian? Poin pertama adalah kita ketahui apa yang kita inginkan. Jadi ide samar saja itu nggak cukup sebetulnya, guys, untuk apa ya? Untuk mencapai tujuan. Gitu. Kalau kita benar-benar ingin memasuki kekuatan pikiran bawah sadar, ya, penting kita untuk mengetahui apa tepatnya yang kita inginkan dengan jelas. Gitu. Hasil akhir yang kita inginkan itu tidak boleh ambigu ya, tidak boleh ambigu atau membingungkan gitu ya, dan harus ringkas, padat gitu, guys. Ya, daripada kita hanya berharap menjadi penulis terkenal dunia gitu ya, ya curahkan kemampuan kita untuk menulis satu buku. Jadikan buku itu buku terbaik yang bisa kita tulis ya, dan kerahkan upaya untuk menyelesaikan proyek itu gitu, guys ya. Mungkin kita dapat membuat hasil yang diinginkan itu sebagai apa ya, kalimat mujarab ya, kalimat mujarab atau kalimat ajaib yang dapat kita lafalkan sendiri supaya apa ya, kita tetap berada dalam jalur yang benar gitu. Setiap kali kita mulai meragukan diri dan kemampuan, kita lafalkan kalimat mujarab, kalimat ajaib tersebut untuk apa ya, mengembalikan perhatian pada tujuan gitu, guys. Oke. Yang kedua adalah fokuskan ulang energi kita. Jadi kita fokuskan ulang energi kita, guys, ya. Penting bagi kita sebetulnya untuk benar-benar menyadari apa yang kita inginkan gitu, guys, ya. Dan lebih penting lagi untuk apa ya, kita mencurahkan sejumlah besar energi emosional untuk memfokuskan diri pada tujuan. Ya, kalau setelah kita mengetahui apa yang kita inginkan itu dengan jelas ya, guys, kita harus membayangkan tujuan itu dan menganggapnya seolah-olah itu sudah tercapai gitu, guys, ya. Jadi sebetulnya beberapa ahli ya, guys, itu menunjukkan bahwa pikiran bawah sadar itu hanya dapat mengubah perilaku bermasalah dan pola yang sulit kalau kita bertekad mencapai tujuan dan mencurahkan banyak waktu ya, guys, ya. Dan mencurahkan banyak waktu dan energi itu memikirkan kemampuan kita mencapainya, guys, gitu. Jadi meneruskan tadi ya, meneruskan contoh menerbitkan buku ya. Kita bayangkan buku kita itu ada di tangan pembaca.
atau proyeksikan naskah kita itu ada di tangan penerbit, mengesankan gitu ya. Membayangkan keberhasilan itu dapat memberi keyakinan untuk bekerja lebih baik apapun bidangnya, guys. Oke, poin yang ketiga adalah bekerjalah untuk mencapai tujuan. Jadi mengubah cara pikir dan memusatkan energi pada hasil akhir itu adalah langkah yang sangat penting, guys. Tapi itu hanya sebagian, ya. Jadi bagian lain itu mengharuskan kita untuk bekerja mencapai tujuan, gitu, guys. Sekarang setelah kita menaklukkan keraguan diri, ya, dan kita mengubah cara berpikir dan berinteraksi dengan dunia, kita cenderung lebih percaya diri dan yakin. Tapi kita masih harus bekerja mencapai apapun yang kita impikan sebetulnya. Jadi contohnya tadi kita tidak lagi merasa ragu apakah buku kita itu akan bisa diterbitkan, karena kita sudah membungkam kritik diri dalam mengembangkan kepercayaan diri yang tinggi, guys. Tapi sekarang kita harus kita harus benar-benar menulis dan merevisi naskah dan menyerahkannya pada penerbit gitu. Tanpa tindakan kita hanya berharap gitu. Kita hanya akan berharap, guys. Walaupun ini penting, tapi tidak cukup kecuali kita itu akan mengkombinasikannya dengan kerja dan tindakan gitu. Jadi ada tips yang akan saya sampaikan. Kita bekerja keras, tapi bekerja cerdas, ya, maksud saya di sini. Tapi juga kita ketahui apa yang berusaha akan dicapai. Gitu. Kita harus mencurahkan waktu setiap hari untuk memikirkan apa yang ingin kita capai dan membayangkan hasilnya sebagai realitas kenyataan. Itu tipsnya, guys, ya. Jadi ada sebuah hal yang penting yang ingin saya sampaikan juga di sini, bahwa dalam kekuatan pikiran bawah sadar itu memang berguna, guys. Tapi tetap memiliki batas. Ya. Misalnya, kita tidak bisa berharap bebas dari sakit, gitu ya. Dan tidak bisa mencapai tujuan tanpa kita benar-benar berusaha, gitu ya. Kekuatan pikiran bawah sadar ini dapat membantu mencapai tujuan, tapi ini bukan sihir, guys, ya. Jadi oke, guys, insya Allah pada episode sharing ilmu saya kali ini kepada kalian, guys, insya Allah bermanfaat dan amat sangat membantu kita semua, guys, ya. Ada tambahan ilmu bagi kita dan insya Allah bermanfaat sekali. Akhirul kata saya ucapkan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you again.